Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Anasid. Nomor induk mahasiswa saya 2206007110080. Saya dari kampus UIN Maliki Malang, Fakultas Saintek, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan pra-UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Kamilus. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Pengertian korupsi menurut hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, pengertian korupsi menurut undang-undang. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Faktor penyebab korupsi dan perilaku korupsi. Faktor penyebab korupsi yang pertama, sifat tamak dari manusia. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal. Yang pertama adalah karena sifat tamak yang dimiliki oleh manusia. Sifat tamak ini tergolong penyebab internal. Umumnya pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan. Namun, sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian nomor 2, gaya hidup. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal yang kedua yaitu karena gaya hidup yang konsumtif. Menjalani hidup di kota-kota besar biasanya akan mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif. Sayangnya, gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Pendapatan yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi. Yang ketiga yaitu moral yang lemah. Faktor penyebab korupsi internal eksternal yang ketiga yakni karena moral yang dimiliki lemah. Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindak korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian dari aspek ekonomi, dalam perjalanan hidup seseorang ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Hal itu yang memungkinkan seseorang melakukan tindak korupsi. Kemudian aspek organisasi. Faktor korupsi yang berikutnya adalah karena aspek organisasi. Penyebab aspek organisasi tersebut diantara lain tidak adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya budaya organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, lemahnya pengawasan. Kemudian nilai-nilai anti korupsi dalam Pancasila. Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindak korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara.
terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan wewenangnya, tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar tidak melakukan sesuatu, tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Sekian penugasan pra UAS mata kuliah Pancasila. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.